إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Yufid Edu. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mempelajari kitab Alfiya Ibnu Malik berkaitan dengan pembahasan ilmu nahwu dan sharaf. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim mausul dan ini belum selesai. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini masih berkenaan dengan isim mausul. Masuk ke bait yang ke-95. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mislu ma dza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Ya, kita i'rab bait syair ke-95. Setelah kita lihat di papan tulis yang sudah kita tuliskan. Wa mislu ma, mislu sebagai khobar muqaddam. Mislu khobar muqaddam, kemudian dia mudhaf, ma-nya mudhaf ilaih. Mislu khobar muqaddam, dia mudhaf, ma-nya mudhaf ilaih. Wa mislu ma za. Za di sini sebagai ya mubtada, ya mubtada muakhar, mim mubtada muakhar. Wa mislu ma za, ya adalah za. Mislu ma za ba'da ini dhorof, ya, ini sebagai hal, di sini ditarkib sebagai hal dari za, wa mislu ma za ba'da. Kemudian ba'da ma di sini mudhaf ilaih dari ba'da, ma mudhaf ilaih. Kemudian istifham. Istifham di sini ma tadi ma di sini dimaksudkan lafadznya, ya. Jadi dia ma dimaksudkan lafadznya sebagai mudhaf ilaih. Di samping dia mudhaf ilaih karena ada ba'da, dia juga mudhaf karena nanti diidhofakan lagi ke istifham. Maka istifhami mudhaf ilaih. Jadi ini ma itu mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, kemudian dimudhafkan ke istifham. Wa mislu ma adalah za ba'da ma istifham. Semisal ma adalah za, atau za adalah semisal ma setelah ketika jatuh setelah ma istifham. Itu ma pertanyaannya. Auman, kita lihat tarkibnya di sini kita atofkan ke ma. Auman, ya. Mislu man, mislu ma, mislu man. Bisa atama, kemudian juga apa, man. Kemudian idza, ya, jadi au atof, ya, huruf atof, mannya atof ke ma. Idza ini dzaraf dan dia mengandung makna syarat. Kemudian lam huruf penjazm. Tulgha ini fi'il mudhari, ya. Ya majzum nanti dengan dihapus apa, huruf ilat. Kemudian tulgha ini fi'il mudhari majhul sehingga butuh naibul fa'il. Maka naibul fa'ilnya kita cari setelahnya ada tidak. Kalau tidak ada, berarti kita tetapkan naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiru adalah huwa, nanti kembali ke za. Idza lam tulgha, dan fil kalam, di dalam kalam jar majrur muta'alliq dengan tulgha. Di semisal ma adalah za setelah jatuh, setelah ketika nanti dia jatuh setelah ma istifham atau man, ya, atau man istifham.
Atau kalau misalnya ini atofnya ini ma-nya yang sini ya. Karena yang istifham. Kalau ma di situ kan dia mausul. Nah, di sini kan maksudnya ma istifham, ada ma istifham, kemudian ada man ya, istifham ya. Jadi jatuh setelah ma istifham atau man istifham ya, bisa ma bisa man. Dengan syarat nanti za-nya tidak diilgha ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Ya, di bait ke-95 ini membahas tentang za. Ya. Ya, za ini kan sudah pernah dibahas. Kita pelajari bahasanya za itu isim isyarah. Ya, za ini isim isyarah ya. Misalnya sudah pernah kita sampaikan za kitabun. Ya. Ini isim isyarah. Nah, za ini punya kekhususan dibandingkan isim isyarah lain. Karena za ini bisa juga menjadi mausul. Jadi za bisa mausul, bisa isyarah, bisa mausul. Ini khusus ya. Za nanti bisa dia mausul, bisa isim isyarah. Ya. Jadi bisa menjadi isim isyarah, bisa menjadi isim mausul. Dan di Ibnu Aqil disebutkan watakunu mislama. Maka za ini seperti ma, ya, seperti ma. Ma itu kan isim mausul, ya, isim mausul yang di bait sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Bahasanya di bait ke-93 bisa dicek waman wama wa'al tusawi ma dzukir wa hakadza du'in datoyin suhir. Nah, ada ma itu isim mausul. Nah, za itu seperti isim mausul. Sebagaimana di bait syair wa misluma, semisal dengan ma, jadi ma di sini yang di sini itu yang mausul. Ini adalah mausul. Semisal dengan ma mausul adalah za. Nah, adalah apa? Za sama dengan ma mausul. Jadi za itu bisa dia jadi mausul. Yaitu sisi kesamaannya adalah bahasanya ma sudah pernah kita bahas digunakan bentuknya hanya satu lafaz saja ma gitu. Bisa untuk mudzakkar, kemudian muannats, kemudian dari sisi bilangan bisa untuk mufrad, musanna atau jamak. Ya. Hanya pakai ma saja. Maka za ini nanti mausul juga seperti ma tadi. Ya. Sama seperti ma bisa digunakan untuk Nah, ini lafadznya satu saja, bisa digunakan untuk mudzakkar muannats, mufrad, musanna atau jamak. Contohnya dikatakan yaitu man za indaka atau ma za indaka. Nah, maka nanti ini kan ada pertanyaan kalau pakai man misalnya man za indaka atau maza indaka. Ya. Ini lihat pada azannya. Ini ada azannya di sini. Maka bisa za itu menjadi mausul dengan syarat Ibnu Malik mengatakan yaitu idza lam tulgha fil kalam, jika tidak diilgha ya. Tidak diilgha. Dan atau sebelum itu syarat yang pertama adalah yaitu ba'da mastifhami auman. Jadi za itu terletak setelah ma istifham, itu ya.
istifham atau man istifham. Nah, itu syaratnya itu. Jadi terletak setelah apa? Ma istifham atau man istifham. Contoh ini kalau kita katakan apa? Za-nya itu tadi sebagai mausul, berarti ini ada ma istifham. Ya, di sini ada ma istifham. Nah, ini ada man istifham. Ini ma istifham. Jadi za terletak setelah ma istifham. Za terletak setelah ma istifham atau za terletak setelah man istifham. Nah, maka ini man tadi atau ke sini yang ma istifham. Itu syaratnya seperti itu. Jadi terletak setelah ma istifham atau man istifham. Contohnya ya itu bisa dijadikan contoh, atau contoh yang lain misalnya man za ja'aka, man za ja'aka atau ma za fa'alta. Kita lihat contoh di apa Ibnu Aqil yang beliau sebutkan contohnya. Misalnya ma dulu ya, ma za fa'alta, apa yang kamu kerjakan. Kalau yang man za ja'aka. Nah, maka syaratnya tadi za didahului ma atau za didahului man, sama-sama istifham, maka bisa. Maka man di sini apa? Ya ma istifham ya. Man istifham, za-nya adalah mausulah, maknanya aladzi. Jadi itu maknanya aladzi seperti ma. Ini maknanya aladzi. Ini sama dengan aladzi. Ini aladzi. Ya. Sehingga kemudian kalau misalnya kita i'rab, ya jadi ini madza fa'alta itu sama dengan maladzi fa'alta. Maladzi fa'alta. Za sama dengan aladzi. Man za ja'aka sama dengan manilladzi ja'aka. Ya. Maka nanti kalau kita i'rab ini bisa jadi, ini berarti jadi mubtada. Nah, kemudian za-nya mausulah, maknanya ladzi, dia menjadi khobar. Ini khobarnya, ini sama mubtada khobar. Nah, kemudian nanti yang ini fa'alta ini jumlah kan, ini silah mausul, mausulnya kan za, ini juga silah. Nah, silah tidak punya kedudukan i'rab. Kemudian ada aidnya di mahdzuf. Ya, misalnya di sini madza fa'alta, nanti di mahdzuf madza fa'altahu. Di sini ada fa'altahu. Kemudian beliau mengatakan idza lam tulgha fil kalam, jika tidak diilgha. Jadi maksudnya kalau diilgha itu dia nanti digabungkan bersama ma atau bersama man menjadi satu kesatuan. Jadi kalau diilgha itu menyatu, tidak diilgha. Kalau diilgha itu nanti dia tidak bisa jadi mausul. Diilgha itu nanti di apa? Jadikan satu. Jadi ini madza ini sendiri-sendiri kan, istifham, kemudian ini za sendiri. Tapi bisa kita tarkib madza ini satu kesatuan, madza. Nah, ini satu kesatuan jadi satu. Nah, ya kalau sudah digabung gini, maka nanti tidak terpenuhi syarat. Namanya diilgha. Ini manza sama manza. Nah, ini bisa dijadikan satu gini, ini juga jadi satu. Nah, kalau dijadikan satu itu tidak bisa za menjadi mausul. Ya. Jadi
susunannya sama. Ya, madza indaka, madza fa'alta sama. Hanya i'rabnya aja nanti dijadikan satu atau tidak. Jadi kalau madza indaka yaitu ya ayu syai'in indaka. Kemudian juga man dza indaka. Nanti kalau seperti ini, kalau digabung ya, kalau madza jadi satu, man dza jadi satu, maka mubtada'nya ini nanti jadi mubtada di sini. Satu kesatuan ini jadi mubtada. Nah, kalau tadi enggak, mubtada'nya ma, dzanya khobar. Kalau ini nah, mubtada'nya itu madza satu kesatuan, khobarnya indaka. Ya, mandza juga sama. Mandza itu mubtada, indaka khobar. Nah, ini namanya dia di mulghah, di ilgha. Kalau di ilgha gampangnya dia tidak beramal seperti mausul, dia jadi satu. Nah, kalau jadi satu dia tidak bisa menjadi mausul. Allah alam bishawab. Demikian berkenaan dengan bait ke-95, yaitu za bisa sama seperti ma menjadi mausul dengan syarat yaitu jatuh setelah ma istifham atau jatuh setelah man istifham. Syarat kedua tidak diilgha, artinya ia tidak dilebur jadi satu dengan ma atau man tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.